Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indra Karuniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, prodi Geografi pada PPG tahun 2023. Saya akan menampilkan video praktek PPL saya yang pertama di SMA Negeri 1 Pegandon pada kelas 10 dengan materi yang saya ambil, lapisan-lapisan permukaan bumi. Berikut video saya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk komisi bergerak. Siap, ketua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita di sini kelas 10 ya akan melaksanakan pembelajaran geografi dengan materi litosfer. Ya. Sudah tahu litosfer itu apa? Belum. Ya, jadi kita akan belajar tentang litosfer pada pagi hari ini. Namun sebelum mulai pelajaran, di sini Pak Indra akan memberikan sebuah sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar dengan penuh dengan keyakinan supaya dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Pada pagi hari ini kita semua memiliki rasa semangat yang luar biasa. Ya, kalian semangat untuk belajar dan Pak Indra semangat untuk memberikan pengajaran kepada kalian. Ini juga tertuang di dalam sebuah hadis karena kita mayoritas muslim di sini, ya. Jadi ada perintah yang menyatakan bahwa marilah kita berbondong-bondong untuk mencari ilmu, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Negeri Cina itu dekat apa jauh? Jauh, ya. Sama daerah Kendal sangat jauh sekali. Namun kita harus mencari ilmu sejauh mungkin. Artinya apa? Artinya adalah ilmu yang kita miliki itu ternyata masih kurang. Kita harus dituntut belajar sampai jauh, dimanapun kita berada, sampai kapanpun kita berada, kita harus tetap mencari ilmu. Tidak hanya pada saat di sekolah saja, kalian sampai bangku SMA, tidak. Kalian juga bisa dituntut mencari ilmu sampai bangku perkuliahan. Apakah hanya sampai situ? Tidak. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat juga banyak ilmu yang kita pelajari. Abdul Aziz, Abdi Maulana, Agni Prima, Ahmad Anas, berapa semua ya? Langsung saja kita mulai pada materi litosfer. Sebelum kita mulai, sudah tahukah kalian apa itu litosfer? Belum. Nah, litosfer adalah sebuah kata litos yang berasal dari kata litos, artinya adalah batu. Kemudian sphere artinya adalah bulatan atau lapisan. Nah, batu itu keras. Karena keras, dia bulat, maka berada di bagian luar atau luar. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang paling luas, mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Jadi lapisan litosfer itu bulat dan sangat dalam. Dalamnya ke bawah itu kurang lebih 1.200 km.
tidak hanya pada lapisan 1 km, 2 km, tidak. Ternyata litosfer kedalamannya hingga 1.200 km. Nah, kesimpulannya adalah jadi litosfer adalah lapisan bumi paling luar, yang paling luas dan paling tipis. Jadi kata kuncinya adalah litosfer itu paling luar. Yang pertama paling luar ini, paling luar. Yang kedua paling luas. Kenapa dikatakan yang paling luas? Karena permukaannya membentuk mengikuti bumi. Karena bumi itu sangat luas sekali sehingga lapisan ini yang paling luas dan paling tipis. Namun perlu diketahui, paling tipisnya saja sudah mencapai 1.200 km. Bagaimana yang di dalam perut bumi? Nah, itu yang akan kita bahas adalah hanya yang paling luas saja, lapisan litosfer. Sampai sini paham? Paham. Paham. Ubeng apa mudeng? Mudeng. Ya, mudeng. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah lapisan-lapisannya. Pak menggunakan bahasa Inggris ya. Ini adalah istilah asli di dalam pembelajaran geografi. Jadi di dalam pembelajaran geografi tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, namun ada bagian materi yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah istilah-istilah yang paling banyak anak-anak kurang mengerti. Karena apa? Misal, ada keras. Apa sih itu keras? Nah, kalian kadang makna dari pembelajaran geografi dengan makna asli di dalam bahasa Inggris itu berbeda. Sehingga materi-materi litosfer ini memiliki kelemahan anak-anak sulit mengerti istilah-istilah dalam pembelajaran geografi. Sehingga di sini Pak Indra menggunakan istilah aslinya supaya kalian juga lebih paham. Tujuannya adalah itu. Kita lihat yang pertama. Lapisan yang pertama yaitu keras. Bisa dilihat pada kode angka 1 dan juga bagian di gambar bumi yang terbelah. Ya, ada warna paling luar biru. Sebetulnya lapisannya ini adalah hitam. Ya, lapisan luarnya hitam. Kemudian ada oranye, ada sedikit kuning tua dan kuning muda. Ada 4 bagian di dalam litosfer atau lapisan-lapisan bumi. Ini adalah yang menyelimuti bumi kita. Jadi yang paling luar tadi 1.200 km sampai yang paling dalam ini berbeda lagi kedalamannya. Jadi ini adalah lapisannya. Di mana kita tinggal, di mana kita hidup? Kita hidup tinggal di bagian terluar dari bumi, yaitu di kerasnya ini. Paling luar, tidak menyentuh dalamnya. Kenapa? Karena menyentuh di dalamnya pun sudah memiliki suhu yang berbeda. Ya, kita berada di paling luar, di biru-biru dan juga hijau ini. Itu adalah permukaan bumi di mana makhluk hidup itu tinggal. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan, serta segala biota kehidupan. Ya. Langsung saja yang pertama ada keras, kemudian yang kedua mantel, yang ketiga outer core, dan yang keempat inner core. Ya. Kita bahas yang pertama yaitu kerasnya. Nah, ini masih sama. Gambaran lapisan bumi. Kita hidup yang di luarnya ini ada hijau, ada biru. Ini adalah lapisan terluar kita, di mana manusia itu hidup. Ada oceanik, ada lautan. Ada lautan saja dalamnya sudah dalam sekali. Apalagi yang masuk ke dalam mantel, core dan juga inner core. Nah, istilah yang pertama yaitu keras. Who is that of keras? Apa itu keras? Yaitu kerak bumi. Kerak bumi memiliki pengertian adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori.
yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, ini kita hidup di sini. Kerak samudra, laut. Laut samudra yang ada di wilayah Indonesia berada di bagian lapisan terluar. Sedangkan kerak benua ini adalah tempat tinggal kita, yaitu ada sebuah daratan. Samudra mempunyai ketebalan 5 sampai 10 km. Jadi kedalaman laut bisa mencapai 5 sampai 10 km. Sedangkan kerak benua memiliki ketebalan 20 sampai 70 km. Itu kerak dari benua. Jadi Pulau Jawa ini ya kedalamannya bisa mencapai 20 sampai 70 km. Di bawahnya masih ada lapisan lagi, masih ada. Ya, nanti kita masuk ke dalam mantel, outer dan juga inner. Yang kedua bisa dilihat adalah selimut atau selubung bumi. Nah, ini selimut. Bayangan selimut itu apa kalian? Buat tidur, nabung tutupi, beda katisan. Ya. Selimut ada yang tipis, ada yang tebal. Ini sama, selimut bumi. Atau disebut dengan mantel. Kita lihat di depan. Pada lapisan ini juga disebut astenosfer. Ya, mantel bisa disebut juga dengan astenosfer. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Meskipun selimut, tapi berada di lapisan yang kedua. Yang pertama tadi keras atau kerak bumi. Yang kedua mantel atau selimut bumi. Nah, ini sudah masuk ke dalam outer core. Outer, luar. Core adalah inti. Apa maksudnya? Adalah inti terluar. Pak, inti tapi kok di luar, maksudnya bagaimana? Jadi inti bumi itu berada di dalam perut bumi. Meskipun di dalam perut bumi, tapi tetap memiliki lapisan luar dan lapisan dalam. Seperti tadi yang gambar itu ada yang kuning muda dan kuning luar. Itu adalah lapisan terluar dan lapisan dalam. Lapisan inti luar tebalnya kurang lebih 2000 km. Itu lapisan luarnya. Kemudian terdiri atas zat besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Ini besi atau magnet yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir adalah inner core. Inner core atau inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi. Nah, ini sudah 90%. Lihat di atas, 90% bagian inti bumi tersusun dari logam besi. Makin dalam lapisan perut bumi, maka suhu akan semakin meningkat. Ya, bukan berarti saya menjurus, saya aktif, tidak. Semakin ke dalam perut bumi, maka akan semakin meningkat. Lalu isinya apa? Isinya di dalam perut bumi ada logam besi dan juga nikel. Ingat, Indonesia sebagai apa? Ring of fire. Apa itu ring of fire? Cincin? Cincin apa? Cincin api dunia. Indonesia banyak sekali gunung api. Banyak lempeng bumi di dalamnya. Karena ada pertanyaan yang bagus, Pak Indra sambungkan sekalian. Jadi ring of fire di wilayah Indonesia itu menciptakan banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di lapisan permukaan bumi. Apa? Tadi ring of fire menyebabkan ada aktivitas vulkanisme dan juga tektonisme. Vulkanisme apa? Vulkanisme adalah aktivitas vulkan. Ayo, istilah geografinya vulkanisme. No,
gunung adalah vulkanisme. Banyak sekali Indonesia dikelilingi gunung berapi. Yang baru saja meletus kurang lebih 3 hari lalu. Gunung Merapi. Merapi. Merapi apa Merapi? Merapi. Merapi. Di manakah itu? Sumatera. Jadi jangan keliru. Merapi dan Merapi berbeda. Kalau Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta atau di Pulau Jawa. Kalau Merapi berada di Sumatera. Kedua adalah tektonisme. Tektonisme juga tenaga endogen, tapi akibatnya adalah terjadinya gempa. Pak katanya kok kita akan membahas litosfer, tapi sampai tenaga endogen ya, karena keduanya itu berkorelasi dengan lapisan litosfer. Sampai sini adakah yang mau bertanya sebelum Pak Indra lanjutkan komentar selanjutnya? Tidak apa, tidak perlu takut. Pak nanti kalau salah gimana? Salah itu sebagai sebuah acuan untuk belajar. Nah, ini adalah sedikit cuplikan video, bisa dilihat. Berlapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam terdiri dari kerak. Nah, ini lapisan bumi yang tadi, ya. Jadi yang paling luar ini hitam. Ini kan dibelah, bumi bulat dibelah menjadi 2 bagian. Yang hitam ini adalah lapisan keluar tadi, yaitu Keras. keras. Kemudian yang kedua ini merah, Mantel. mantel. Kemudian Outer core. outer, Core. dan juga Inner core. Ini dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik rendah batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi. Ternyata inti bumi juga dibagi menjadi 2, yaitu inti dalam dan juga inti Luar. Inti luar berarti yang berwarna merah dan sedikit yang oranye. Batasnya adalah hitam itu. Isinya apa? Ada besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Ya, sulfur adalah lapisan-lapisan permukaan bumi. Saya ulangi lagi. Dari lapisan tersebut ternyata bumi memiliki lapisan sejumlah berapa? Yang pertama, nama lainnya Kerak bumi. yang kedua, mantel. Yang kedua, yang ketiga, Outer core. inti luar. Yang keempat, Inner core. inner apa outer? Inner. Yaitu inti. Ayo, inti bumi juga. Itu adalah darah. Ya, ingat-ingat. Untuk mengukur
kemudian kalian mengelompokkan diri per kelompoknya sesuai angka yang diberikan. Kemudian mengerjakan tugas satu lembar untuk bersama. Nanti kurang lebih 10 menit untuk diskusi. Masih ada waktu 20 menit, 15 menit untuk presentasi. Sebentar-sebentar saja, kalian tidak usah disampaikan semua. Yang 5 menit kita evaluasi, kemudian tutup dan selesai. Ya, satu. Nomor 1 silakan duduk di sini. Nomor 2. Nomor 2 silakan duduk di sini. Nomor 3. Kelompok Faedra berdiri ada 2 lembar soal. Ya. Kalian diberi kemudahan kebebasan untuk memilih baik yang satu apa yang satunya bebas dikerjakan. Caranya bagaimana? Di sini ada petunjuknya. Sebetulnya bersama, cuma kalian diberi kebebasan. Kalau yang satu penjelasannya di bawah, kalian cukup di sini menyebutkan lapisannya apa, yang sini penjelasannya apa. Misal tadi keras apa saja. Nanti sambil Faedra menanyakan lagi di depan, ya. Apa? Ya. Kemudian yang lembar satunya itu lebih variatif, ada permukaan umumnya. Kalian menuliskan nomornya, kalau tadi menuliskan namanya, kalian menuliskan nomornya di sini nomor berapa. Kemudian di sini penjelasannya. Keras itu apa? Mantel itu apa? Inner itu apa? Outer itu apa? Ya. Apakah keduanya dikerjakan semua Pak? Tidak. Bebas. Ya. Kalau bisa ada yang ini, ada yang ini. Ternyata nanti upaya majunya berbeda-beda. Pak, yang panas kalau di gunung suhu udaranya dingin, yang ini suhu kuatnya, udaranya nanti Faedra minta 2-3 gol aja yang maju ya, supaya lebih maksudnya itu yang tadi kayak mati menyala itu kan sudah kayak air kan sudah bersatu. Kami dari kelompok 4 akan membacakan tugas LKPD 1 lapisan-lapisan bumi. Yang pertama, keras atau kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lapisan lapisan bumi. Satu adalah keras atau yang disebut dengan kerak bumi. Kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua dijeniskan daratan yang luas, ketebalan kerak. Kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua dijeniskan daratan yang luas, ketebalan kerak benua 35 sampai 70 km. Terdiri dari batuan, salin dan sedimen granitik. Mempresentasikan hasilnya ternyata sudah bagus semua, jadi sudah paham terhadap materi yang Faedra sampaikan tadi. Di mana lapisan-lapisan bumi tadi litosfer punya 4 lapisan. Yang pertama keras, yang kedua material, yang ketiga tensor, yang keempat ya. Jadi ada yang ditanyakan dari 4 lapisan tersebut. Ada sudah cukup? Ya. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah selesai dan juga sudah
mulai dari jam